Listen, 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 listen. Welcome, 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 healthy people. With me, Mario. Hey, dengan gua Paul. Esa. Oke, Selamat malam semuanya. selamat malam. Ada berita apa hari ini? Malam sih. Bisa pagi, sore, siang. Oh iya, kan Bener dong. kita airingnya malam soalnya. Kita airingnya malam. Ya, kita clearing malam. Iya. Ada berita apa hari ini yang harus kita bahas? Nah, kita mau bahas ini nih. Kita mau bahas sesuatu yang Lagi hot. lagi hot, lagi hot terjadi di negara kita yang tercinta ini. Tepatnya nggak di negara kita ya, Mm-mm. tapi menyangkut, Menimpa. iya, menimpa atlet kita. Atlet kita. Nah, pasti Satu pada pernah tahu nih ya info. beritanya ya. Pasti pada Tahu tahu sih nih. beritanya. Mm-mm. Cuman aku pengen tahu atlet-atlet kita ini ganteng nggak ya? Wah, kalau itu jangan diragukan. Jangan diragukan. Nah, Diragukan. ganteng tapi single nggak itu ya? Single itu urusan nanti. Yang penting Mm-mm. ganteng Ganteng dulu. dulu. Kalau udah pegang di lapangan dan pegang raketnya, wah, langsung clue, langsung raketnya. Mm-mm. Kalau pegang raket aja nggak bakal dilepas, apalagi pegang hati kita. Aduh. Ya, biasanya gitu soalnya. Mm. Ya nggak? Kalau Betul. atlet itu, kalau udah di lapangan, pasti kelihatan ganteng. Apalagi kalau berprestasi, ya kan? Itu nilai tambah. Mantap. Iya. Nah, ini salah satu cabang olahraga yang dari dulu Indonesia tuh selalu berjaya ya. Betul, betul. Selalu jadi Selalu unggulan. berjaya. Nah, Kalau makanya cuman ini bisa menimpa tim kita ini sangat disayangkan sekali ya di event All England 2021 nih ya yang ya, digelar. kenapa sih yang terjadi kok? Nah, itu di All England ini yang digelar di Utilita Arena Birmingham ini ada skandal nih, skandal ya. Bisa gue bilang skandal lah ya. Harusnya Jadi bisa sih. bisa ya. Jadi pas tim kita ini berada pas menuju ke sana ya tentunya ya. Penerbangan dari Istanbul menuju Birmingham itu tempat event diadakan itu satu pesawat dengan orang yang positif COVID. Oke. Ya, masih Ini masih terkait masalah COVID ini. oke ya, Pandemi. karena masih pandemi, jelas Mm-mm. belum berakhir Iya, pandeminya. Betul. iya. Jadi gara-gara satu pesawat, Satu terus orang. tiba-tiba, Kok dapat satu iya, orang? oh iya benar-benar. Maksudnya di satu pesawat itu ada satu orang yang positif, nggak tahu berapa orang ya. Pokoknya ada orang yang positif gitu kan. Terus tiba-tiba tim kita nih disuruh karantina, di tengah event. Mau nggak mau nggak bisa tampil Lanjut. dong. Betul. Iya, mau tanding orangnya nggak boleh muncul Mm. di karantina. Waduh, gimana tuh Makanya. Bro Paul dan si Sasa nih? Pertanyaanku sih satu, gini aja. Kan bukannya setiap maskapai penerbangan tuh punya safety protokol ya? Kenapa itu orang bisa sampai lolos? Nah, True, Ya kan? that's the Harusnya, question. ya kan? Contoh aja kayak di bandara internasional kita gitu kan. Kita mesti latih berapa kali screening, tapi kok di sana mereka bisa pass gitu aja gitu loh, lolos. ya, yang Ya, positif itu berarti ya nah orangnya itu itu dia. ya. Ya, Betul, betul. Ya kan? Itu kan gitu. jadi Betul pertanyaan. betul. Mungkin nih gua bacain dulu nih ya Hmm. di satu apa portal berita yang boleh disebut nggak nih portal beritanya nih bro? Ya, terserah. Serah Boleh ya. share, saya kan legit kok. Iya I kan mean, legit. Iya benar. ya kan itu Ya ini akses semua orang bisa iya ngelihat ya berita betul betul. tersebut. Gak Kecuali apa-apa lah ya. beritanya di take down. Gak apa-apa lah ya udah ternama juga gitu kan. Mm-mm. Ini beritanya dari kompas.com. Kompas.com. Judul headline beritanya itu duduk perkara dipaksa mundurnya Indonesia dari All England. Nah, ini berita dikeluarin jam 6 pagi tanggal 19 kemarin. Jadi baru nih fresh. Masih fresh. Ya, masih fresh. Ya, jadi apa? Langsung aja ya. Gua nggak baca
detail, langsung aja poin-poinnya nih. Pokoknya intinya Indonesia mengalami kejadian tak menyenangkan saat bertanding di All England 2021. Nah, itu didasari karena tim Indonesia berada dalam satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19 saat penerbangan dari Istanbul menuju Birmingham pada Sabtu pekan lalu. Ya, hari Sabtu minggu lalu ya kejadiannya. Nah, ada beberapa poin nih di sini nih. Yang pertama, hasil swab PCR tim Indonesia itu negatif. Jadi Betul. bukan salah satu dari atlet kita ya yang positif ya di pesawat itu ya. Iya. Jadi pas menggunakan pesawat Turkish Airlines itu ini siapa nih? Anthony Sinisuka Ginting itu salah satu atletnya ya. Jadi semua tim Anthony Sinisuka Ginting CS telah divaksin sebanyak 2 kali. Jadi atlet kita udah divaksin nih ceritanya. Udah vaksin, itu sudah tes swab PCR juga sebelum mereka berangkat ya sebenarnya. Iya, betul. Menjalani tes swab PCR. Nah, terus habis itu sampai di Birmingham mereka dites swab juga. Oke. Dites swab lagi. Sebelum berangkat sama pas lagi transit ya. Betul. Pas lagi. Berarti protokolnya sebenarnya udah ketat itu. Iya, udah bener ya. Ini secara protokol udah bener ya. Nah, setibanya di Birmingham itu tes swab juga tuh. Nah, terus habis itu hasilnya negatif. Terus juga udah gitu dikarantina lagi 12 jam. Selama menunggu hasil tesnya keluar. Nah, setelah dinyatakan negatif, udah keluar 12 jam, keluar dinyatakan negatif, baru diizinkan latihan di hotelnya tentunya, di hotel tempat mereka menginap. Nah, dari situ itu padahal negatif tuh. Gimana tuh, Bro dan NC sekalian? Makanya itu jadi pertanyaan gue. Udah negatif, cuman karena dia bukan berhubungan sih ya. Jadi kalau di dunia medis tuh ada yang namanya definisi kontak erat, gitu ya. Definisi kontak erat itu sebenarnya bisa kita bilang kayak Bro Mario, Bro Paul tuh, ini kontak erat nih kalau misalnya nih sebagai contoh, misalnya aku yang positif COVID, gitu ya. Nih aku nih positif COVID, terus aku ketemu sama Bro Mario, gitu ya, misalnya kita ketemu langsung dalam jarak yang kurang dari 1,5 meter, terus kita ngobrol gitu ya, without any mask gitu ya, kita ngobrol dalam jarak dekat, itu kita bisa kategorikan dengan kategori kontak erat. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya serumah gitu ya, misalnya aku yang positif, terus orang tuaku misalnya, karena kan aku tiap hari pulang ke rumah nih gitu ya. Nah, ya karena ketemu sama, secara logika aja deh gitu ya, di rumah emangnya pakai masker gitu. Kita ketemu misalnya sama kakak adik kita, sama orang tua kita, sama pasangan kita di rumah, kan nggak mungkin ya gitu, kita apalagi misalnya tidur gitu, mohon maaf nih, nggak ada tidur kita pakai masker. Ya, sesak ya. Orang-orang ya itulah orang-orang sekitar kita. Mungkin ada yang tidur. Mungkin ada yang tidur pakai masker bengkoang atau timun mungkin. Oh iya benar. Iya lupa. Benar. Iya, aku juga sering tuh. Terus jelas biasanya kalau lagi. Benar. Iya, ada masker bengkoang, timun. Tapi dokter Sasa, itu kontak erat ya, itu istilah kontak erat. Nah, kalau misalnya tadi kita ketemu tapi protokol kesehatan jalan, pakai masker, terus physical distancing, itu nggak kontak erat. Iya, jadi kalau misalnya nih, kalau setahu aku sih, kalau di Airlines Indonesia ya, yang sampai saat ini masih diterapkan, yang pasti protokolnya adalah sebelum dia berangkat atau dia mau hari keberangkatan itu, yang jelas harus pemeriksaan terlebih dahulu. Terus kayak gitu juga masih ada pemeriksaan screening yang di bandara, yang kalau kita kan masuk ditembak. Nah, kalau di bandara setahu aku sudah dengan kamera thermal ya, which is sebenarnya jauh lebih akurat dibandingkan kita yang kayak di mall-mall yang cuman ditembak-tembak gitu. Ini kan udah dengan kamera thermal segala macam.
gitu. Terus biasanya juga harus menggunakan udah surat keterangan sehat nih dari dokter setempat gitu kan. Terus betul. batas penumpang juga dibatasi nih di pesawatnya, misal kapasitasnya memang bisa 50 penumpang misalnya gitu ya. Kan itu udah dipangkas bisa jadi cuman sekitar 40-50% lah, which is setengahnya tuh udah dipotong banyak banget gitu kan. Artinya jarak dari satu orang ke penumpang yang lain itu kurang lebih tuh bisa 1,5 meter memang. Makanya airlines itu sekarang kan kenapa jatahnya lebih sedikit ya, karena penumpangnya memang dibatasin supaya jaraknya berjauhan. Terus wajib juga pakai masker gitu. Nah, sebenarnya kalau ini ya menurut aku, dia satu pesawat tadi sama yang si positif ini, sama dia pakai masker, itu satu. Terus dia jaraknya berjauhan nih, gitu. Which is sebenarnya kalau mau diperiksakan dia sebagai kontak, boleh. Tapi kan udah tadi periksa pas di awal, terus pas di Birmingham juga udah periksa kan, which is sebenarnya udah bagus banget. Itu udah kayak pencegahan gitu. Udah pencegahan banget. Dan which is sebenarnya Berarti cukup berarti intinya kenapa mereka harus berarti intinya mereka di pesawat nggak kontak erat bro sebenarnya. sebenarnya nggak kontak erat gitu. Kalau mau didefinisikan sebagai kontak erat pun, tapi kan PCR-nya negatif. Rekomendasinya sebenarnya bisa baca ya teman-teman ya, tolong dibaca di WHO atau di cdc.gov gitu ya. Jadi tolong jangan bacanya yang model-model mohon maaf pip sensor sendiri. Pokoknya jangan ngebaca di situs-situs yang nggak legit ya, which is mungkin yang kayak blogspot atau ya platform berita yang ya you know lah gitu ya. Jangan baca di Lambe Turah gitu ya, jangan gitu. Itu beda cerita. Apalagi masker bengkoang tadi ya Bro Paul ya, itu jangan. Gitu. Jangan kita nyari berita masker bengkoang di Kompas. Kalau nyari masker bengkoang mungkin Lambe Turah punya. Nah, makanya itu jadi pertanyaan gitu kan. Dengan tingkat safety protokol yang tinggi di bandara gitu kan, kenapa bisa ada orang bisa lewat gitu loh. Itu kan jadi satu tanda tanya yang besar. Ya, apalagi kalau lebih dari satu. Ya, makanya itu kan seperti tadi kan Sasa juga bilang di Indonesia sendiri sudah menerapkan protokol yang sangat tinggi gitu kan. Nah, kenapa gitu loh sampai di sana tuh masih bisa ada orang yang bisa lolos. Nah, itu kan jadi tanda tanya gitu loh. Aku curiganya sih gini. Kenapa itu bisa terjadi? Ini kecurigaan aku ya. Ini mungkin cocokologinya aku gitu. Jadi kalau COVID itu cocokologi ya, ini cocokologi ya. Gitu. Tapi cocokologi berdasarkan ilmu gitu. Oh iya. Kalau kita terinfeksi sama si COVID ini, gitu ya, kita tuh baru bisa ketahuan positif itu kurang lebihnya 7-14 hari justru pos kita berkontak sama si orang yang positif COVID ini. Gitu. Jadi makanya kenapa kita kan dianjurkannya kalau sekarang ya, kalau dari Kemkes kan kalau misalkan kita punya gejala paling tidak minimal untuk isolasi mandiri sekitar 10 hari ya untuk Kemenkes yang sekarang gitu. Ya, terus kalau misalnya pemeriksaan pun untuk swab gitu ya, kita juga dianjurkan kalau misalnya sekarang sih memang Kemenkes tidak menganjurkan, maksudnya tidak kayak gembar-gembor kayak pertama kali positif terus nanti setelah isolasi mandiri terus cek lagi gitu ya. Sebenarnya dari Kemenkes sih tidak mewajibkan hal tersebut, tapi I suggest kalau gue sebagai tenaga medis gue menyarankan ya after kita isolasi mandiri mungkin kurang lebih 10-14 hari mendingan kita cek ulang gitu ya, karena nanti itu bisa dilihat nih hasil isolasi mandiri kita tuh udah sampai sejauh mana sih gitu. Nah, kemungkinannya mungkin si atlet yang nggak tahu dari mana yang si positif ini gitu ya, mungkin dia pas awal berangkat awalnya mungkin diperiksa negatif. Mungkin masih negatif karena dia mungkin belum masuk tuh, itu masih dalam window period lah, dimana ya lu masih nggak ketahuan lah gitu, masih sembunyi nih si COVID-nya ini. Begitu dia sampai gitu ya, sampai di sana, sampai di tempat tujuan, kan dites lagi. Ternyata
mungkin itu baru muncul tuh, baru selesai si virus-virusnya tuh bereplikasi lah, sehingga barulah itu dia ketahuan gitu. Kalau aku sih feeling aku seperti gitu. Cuman ya ngerti sih disuruh karantina, ngerti gitu ya kenapa. Cuman kan kalau aku pribadi, satu mereka sebenarnya tidak kontak erat gitu ya. Terus tidak kontak erat karena menjalani protokol kesehatan ya, gitu. Kecuali kalau di dalam pesawat tidak ada protokol kesehatan ya, which is itu sangat kontak erat dan wajib isolasi mandiri. Yang kedua gitu ya, mereka juga udah vaksin gitu ya. Itu bener-bener sangat menolong gitu ya. Dengan vaksin itu tuh udah nolong banget. Ya, sekarang penelitian klinisnya sudah banyak yang bisa kita baca ya. Sekali lagi bacanya di yang legit gitu. Jadi udah, maksudnya sebenarnya nggak ada alasan untuk kayak Indonesia harus ya kayak ini kan menang WO ya, kayak seolah-olah kayak terpaksa gitu untuk tarik diri. Iya, itu juga kita jadi publik pasti mempertanyakan, nah terus ngapain divaksin ya kalau gitu ya, kalau nggak dianggap. Kalau misalkan gue masih kesulitan, maksudnya gue masih kesulitan untuk berkarir gitu, itu kan ceritanya lagi berkarir dan membela nama negara gitu ya. Ya ngapain lu ngadain event seperti itu ya, kalau misalnya masih gimana ya, kayak meragukan gitu. Ya buat kalau gitu ya ngapain lah lu bikin All England sekarang, lu tungguin aja tuh pandemi nggak kelar, nggak tahu kapan lah gitu. Benar. Ya kan, karena kan maksudnya vaksin sekarang udah ada. Meskipun dengan sekarang new mutation gene COVID-nya itu pun, tapi dengan vaksin tersebut ternyata kita masih bisa dapat perlindungannya loh. Jadi what's the reason? Tapi gue nemu sih satu kok reasonnya. Mereka takut kalah. Iya, gue rasa kan Indonesia terlalu jago kalau dulu tangkis. Iya loh. Ntar kita diserang netizen. Mereka takut kalah. Ya honestly, maksudnya the past of 50 years Indonesia itu yang utama dalam segi olahraga bulu tangkis. Iya kan, yang paling maksudnya ya kita tahu gitu. Ya, kalau pernah dengar yang ini nggak kok? Jadi waktu zamannya, kalau ini kayaknya orang tua kita ya, zaman dulu kita, ini gue nggak bermaksud rasis, tapi karena gue pun masih punya. Dulu gue nggak punya akte lahir. Oh ya? Tapi punyanya adalah surat keterangan lahir yang menunjukkan bahwa, terus gue dulu ya, gue sekarang masih punya tuh surat keterangan warga negara Indonesia asli. Punya nggak? Gue punya loh. Oh gitu ya? Nah, tahu nggak? Nih, jadi waktu zaman dulu, waktu 50 ya, lebih dari 50 tahun lalu, yang pas zamannya gue lupa nama pebulu tangkis kita yang pertama kali memenangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games itu ya. Terus ya pokoknya keturunan Chinese gitu ya. Sorry teman-teman, tidak bermaksud. Gue juga Chinese gitu. Nah, terus kan dulu zaman-zamannya Pak Soeharto itu kita nggak punya keluarga negaraan orang Chinese. Pilihannya dua, lu mau balik ke Cina atau lu mengajukan surat-surat untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu dulu ada. Dan ada surat pernyataan dulu ya, gitu ya. Terus waktu pertama kali bulu tangkis itu memenangkan si medali emas itu, nah Persatuan Bulu Tangkis inilah yang mengajukan supaya orang-orang Chinese bisa dibela dari bulu tangkis. Jadi bayangin nggak sih sebesar itu loh bulu tangkis kita, gede banget. Gede banget gitu. Ya, ini sejarah nih. Ya ini intermezzo sejarahnya aja. Ya. Well, ya sejago itu loh Indonesia. Sejago itu pemain bulu tangkis Indonesia tepatnya. Gitu. Nah, tapi ini ada yang menarik nih Bro Paul. Ada yang menarik nih. Poin kedua nih, setelah tadi soal hasil PCR negatif ya, tim Indonesia ya. Nah, jadwal All England ini sempat diundur loh. Jadi mungkin
IO-nya masih maksudnya nggak, kalau tadi kita sempat bilang mungkin mereka takut sama Indonesia, mereka sempat undur. Jadi ya ini usaha mereka juga kali ya. Jadi sehari menjelang bergulirnya All England itu ditemukan kasus positif COVID di kubu India, Thailand, dan Denmark. 3 negara itu temu. Nah, gara-gara itu pihak penyelenggara menunda dan melakukan tes ulang terhadap atlet maupun tim ofisial yang hasil tesnya diragukan. Jadi yang hasil tesnya diragukan diulangin tuh tes. Nah, setelah itu setelah semua udah dites apa semua, terus dinyatakan seluruh peserta aman, siap bertanding, baru dimulai. Jadi sempat diundur tuh. Jadi yang mulai hari Rabu tanggal 17 kemarin itu udah diundur. Nah, sebanyak 3 wakil Indonesia yang bertanding berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar. Oh, ini jadi udah sempat bertanding ya, atlet Indonesia nih. Udah sempat bertanding. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya kalau ngelihat begitu kan, ya mereka cukup, maksudnya nggak terlalu memberatkan Indonesia lah ya berarti ya. Mereka udah berusaha menunda. Masalah gini, ada satu artikel yang sempat gue baca. Jadi ada satu pemain putri ya dari Turki, satu pesawat sama Indonesia, satu pesawat sama atlet Indonesia itu bisa lanjut, bisa main. Padahal satu pesawat ya. Betul, satu pesawat. Walaupun akhirnya dia juga dicoret namanya gitu loh. Itu pun setelah banyak protes ya, kalau nggak salah gue baca tuh setelah dapat banyak protes, akhirnya si atlet putri itu dicoret namanya juga. Gitu loh. Ya kan. Itu gitu. Ganjal lagi tuh berarti ya. Ada something wrong lagi. Protes dulu baru dibenerin. Nah. Iya. Dan berarti apa mereka awalnya nggak tahu mereka satu pesawat kan gitu ya. Itu dia kan lucunya. Tapi kan kayak nggak make sense. Dan paling kasihan lagi atlet kita tuh pulangnya dari venue sampai hotel tuh mereka jalan kaki loh. Jalan kaki? Karena deket kali Bro Paul. Ya nggak tahu deh jaraknya seberapa ya. Tapi emang yang lainnya, jangan-jangan yang lainnya jalan kaki juga. Mungkin atlet-atlet kita mau pemanasan atau mau kayak melemaskan gitu ya setelah ketegangan pertandingan, kan bisa aja, ya kan gitu. Karena udah panas, ya kan, udah panas pemanasan, nggak boleh tanding ya, jadi masih panas. Masih panas, panasnya di sini. Kalau langsung duduk naik bus kan dingin, nggak enak, nggak Bro Paul. Jadi ya gue jalan aja dah gitu, masih panas. Ini kan All England ini pertandingannya di daerah Eropa, betul kan? Ya. Nah, ini masih masuk bulan Maret. Bulan Maret itu, setahu aku sih di sana masih belum, suhunya masih belum belum hangat lah ya, belum masuk ke spring soalnya, gitu ya. Memang sudah lewat sih musim dinginnya, winternya udah lewat, tapi masih ada sisa dingin lah ya, gitu. Nah, mungkin itu dia mau menghangatkan diri, Bro Paul. Ini kan biar dia hangat gitu. Di sana kan dingin. Kalau kita kan Indonesia tropis ya, kebiasaan banget kita di sini panas gitu. Iya. Mungkin itu berusaha positif banget ya. Iya benar. Kita harus tetap positif memang. Nah, terus poin ketiga. Jadi temuan kasus positif yang tadi penumpangnya itu Bro Paul, kan tadi bingung ya. Kenapa bisa lolos gitu kan. Nah, itu ternyata ketemunya itu benar. Jadi agak terlambat, benar dari dokter Sasa itu benar. Jadi tiba-tiba mendapat email dari otoritas kesehatan Inggris. Isinya Anda telah diidentifikasi kontak dengan seseorang yang baru-baru ini dites positif COVID. Jadi Anda harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri hingga 23 Maret. Anda harus melakukan ini sekalipun jika tidak memiliki gejala atau menerima hasil negatif saat tes.
Itu. Jadi atlet-atlet Indonesia yang satu pesawat, ya mungkin bukan atlet Indonesia aja ya, semua penumpang di pesawat itu di-emailin begitu. Jadi meskipun hasil tesnya negatif, tetap suruh Karantina. isolasi. Ada Itu benernya sih. itu Ada benar ya, benernya. benar ya dok ya. Ada benernya gitu. Mungkin apalagi kan nih di Inggris itu kalau pernah dengar berita yang kemarin masih baru lah yang tentang varian baru dari mutasinya si COVID ini, COVID. virus COVID ini, kan ada varian baru nih yang Ya. itu pertama kali variannya ditemukannya di Inggris gitu kan. Yang mungkin si pemerintah Inggrisnya juga merasa takut kalau dia ketularannya adalah dengan mutasi virus yang baru, di mana semakin banyak mutasinya, ya semakin banyak mutasinya akan semakin sulit kan dikendalikan. Itu maksudnya. Ngerti sih, agak make sense. Maksudnya ini make sense, tapi apa ya? Berarti kan harus dievaluasi nih apakah memang protokol kesehatannya yang kurang ketat dari awal sampai ke pertandingannya tuh. Terus apakah memang penyelenggaraan All England ini udah Dipaksakan. memenuhi apakah itu apakah Dipaksakan. jadi kayak dipaksakan gitu karena kan mungkin ya terkait dengan pandemi ini kan banyak hal yang terbatasi, terlimitasi lah. Dan dapat juga apa namanya kadang-kadang ya ini ya lagi-lagi cocokologi aku gitu. Apakah mungkin negara-negara lain itu juga mengikut sertakan si atlet-atletnya ini tuh dengan protokol yang baik atau enggak? Terus kayak kalau misalnya if I were ya, kalau gue jadi presidennya suatu negara, terus negara gue pandemiknya belum terkontrol nih ya, pandemiknya belum terkontrol, mungkin gue nggak akan ngirim orang gitu. Kenapa ya? Resiko buat orang gue dan juga resiko buat orang lain gitu. Gue juga nggak tahu dia beneran sehat apa enggak gitu kan. Dan juga resiko buat negara kan. Gitu. Nah, makanya salah satu kemarin programnya pemerintah juga kan salah satu yang divaksin duluan adalah ya salah satunya atlet juga gitu ya karena mau bertanding ke luar itu kan salah satu bentuk apa ya protokol dan proteksi kita gitu loh. Dan aku rasa sih Indonesia udah lumayan maksudnya cukup bijak lah. Lu kirim orang keluar tapi lu udah kasih proteksi dulu gitu loh. Sehingga ya dia aman, orang lain juga aman gitu. Apakah dari negara lain melakukan protokol yang sesuai atau enggak itu juga kita kan nggak tahu. Makanya itu. Tapi guys, gue punya pertanyaan Oon nih. Pertanyaan Oon ya. Kan COVID itu menularnya lewat droplet ya. Droplet air liur ya. Dari keringet nular nggak sih? Wow. Itu mungkin bisa tanya dokter Sasa. Soalnya kan atlet kan. Atlet ini kan maksudnya bulu tangkis loh. Kita main single, gue main sama lu bro, jauh-jauhan loh sebenarnya kan. Jauh-jauhan, gue nggak bisa nularin lu nggak bisa nularin gue, kecuali keringat. Gue smash cepret terus nyiprat kalau ceprot gitu. Agak jijik ya. Itu kalau di slow motion kelihatan loh. Cuman kita pakai kamera slow mo kan. Iya. Ya benar sih, benar. Ya itu pertanyaan yang sebenarnya nggak pertanyaan ini pertanyaan yang cerdik. Dan aku jawab enggak. Enggak ya. Agak jijik juga sih ngebayangin gini ya, misalnya bisa menular melalui keringat gitu ya. Yeah. Ini kita lagi keringetan gitu ya, terus aku ya tahu kan mungkin kalau zaman dulu SD tuh yang kayak suka anak-anak yang jijik terus ntar dipeperin gitu loh. Ini kayak lu mau gue tularin COVID gak gitu. Lu lagi keringetan terus lu colek lu ke teman lu gitu, kayaknya agak lucu ya. Well enggak gitu ya. Kalau dari keringet enggak. Memang kita dari droplet ya, dari ini ya, lebih banyak di ya udara gitu ya. Makanya tadi kita kontaknya kontak dengan orang-orang yang positif itu yang kita nggak, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya kita dapetnya di mana. Fun fact-nya sekarang kan COVID itu kalau di Jakarta tuh udah 1:50, which is
Maksudnya gini, mungkin di antara 50 orang yang ada lu temuin, pasti 1 orang pernah terinfeksi COVID. Dan bahkan kayak teman-teman kita udah banyak yang kayak, oh iya, iya si itu tuh kena tuh, si itu tuh orang tuanya meninggal karena COVID, ini. Kayak banyak loh orang-orang yang sekitar kita yang sebenarnya udah jadi penyintas gitu, maksudnya udah pernah terinfeksi COVID, tapi mereka nggak pernah tahu ketularannya tuh di mana. Kalau pasti tanya, kok bisa sih? Padahal terus ada juga tuh yang orang tua yang kakek nenek mungkin yang terinfeksi atau orang tua yang lansia lah ya gitu. Padahal mereka di rumah aja, mereka ya benar-benar stay at home lah, kerja udah enggak, namanya juga udah pensiun gitu. Tapi dapetnya dari mana? Bingung kan gitu. Ya itu kecurigaannya pasti dari orang serumah gitu, orang serumah yang which is misalnya kayak gue kerja gitu, gue pulang gue nggak tahu daya tahan tubuh gue kebetulan bagus, tapi daya tahan tubuh orang tua gue nggak bagus. Tuh, Ya, bisa jadi kan. 1:50 ya dok ya? Udah 1:50. Itu semakin mengecil angkanya 1:40, 30, turun, herd immunity tercapai dong. Oh, salah dong kok. Kalau makin kecil berarti makin banyak dong yang terinfeksi. Gimana sih kok? Oh iya, kebalik ya. Kebalik. Makin gede gitu ya. Makin gitu. gede. Masih jauh ya. Kita masih agak aja. Makanya sekarang lagi gembar-gembor kan. Ayo, maksudnya patuhi protokol kesehatan gitu ya. Ayo cepetan ketularan gitu kan. Oh jangan kalau gitu jangan gitu. Cepat-cepat vaksin. Herd immunity-nya maksudnya. Masalah mencapai herd immunity itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya, sesuatu hal yang mudah. Jadi ya, memang kita tapi usahakan banget. Makanya sekarang pemerintah juga lagi gembar-gembar banget untuk program vaksinasi, protokol kesehatan, dan udah, karena apalagi mau kita mengembalikan kebangkitan ekonomi, kan udah capek banget ya, kayak berapa lama kita udah setahun lebih ya. Udah setahun yang lo tuh. Ya, banyak yang terdampak, banyak banget gitu. Dan termasuk banyak lagi. Semua udah terdampak. Semua sektor kayaknya nggak ada yang lolos sih. Udah setahun sih udah nggak ada yang lolos sih, semua terdampak. Termasuk kan ya itu event-event olahraga kita. PON kita kalau nggak salah juga diundur tuh. Ya harusnya kita punya pekan olahraga nasional, kita juga jadinya diundur kan. Kemarin tuh yang lupa tuh. Kayaknya kalau nggak salah kita juga ada mau ngirim event tim volley apa tim bola gitu yang keluar negeri yang waktu tahun lalu 2020 akhirnya juga nggak bisa gitu kan. Padahal maksudnya ya kesempatan kita untuk dikenal sama dunia ya kita juga nggak bisa. Iya betul. Ya miris sih, cuman ya udah seluruh dunia juga terdampak sama COVID inilah ya gitu. Yang penting ya kita tetap protokol gitu ya. Itu paling penting gitu ya. Kalau ke tempat umum apalagi gitu. Aku sih nggak pernah melarang rekan-rekan tuh, maksudnya teman-teman semua nih ke tempat umum gitu ya, maksudnya makan di luar kah, jalan-jalan ke mall kek, ngapain lah terserah gitu ya. Nggak ngelarang sih, tapi ya mbok ya dipikir itu protokolnya gitu, bukannya bukannya sembarangan kayak aku tidak percaya COVID, jadi aku tidak melakukan semuanya. Besoknya kena baru percaya. Masih ada ya, udah setahun COVID masih ada yang begitu ya? Ada kok, ada banget. Ada. Dan masih banyak orang-orang di luar sana yang merasa ini conspiracy gitu. Masih banyak merasa seperti itu. Sampai vaksin aja masih di ini ya, ada berita-beritanya vaksin nih konspirasi juga ya. Intermezzo, kejadian lucu kemarin aku dikatain ateis sama salah satu orang pasien. Oh ya? Cuman gara-gara dia nolak vaksin, terus aku bilang bukan pasien sih, tapi maksudnya salah satu orang ya, salah satu oknum, dia bilang ini Dokter Sasa nih ateis nih gitu ya, percaya dengan konspirasi dan tidak percaya sama Tuhan. Tunggu, gue gak nyambung ya.
Dari mana ya? Iya, Gue definisi bingung ateis gitu. jadi percaya konspirasi. Iya, justru aku mempertanyakan like, Anda percaya konspirasi, kenapa saya yang ngomongin ateis gitu? Saya nggak tahu. Iya, dia bilang karena apa namanya? Ya dia menyebarkan lah si hoax tentang konspirasi COVID, vaksin dan segala macam itu. Adalah yang negur. Maksudnya aku menegur dia, maksudnya apa namanya? Kamu jangan sebar-sebarin hoax tersebut. Cari dulu sumber yang benar, yang oke, ya. Baru Terus kalau memang kamu nggak mau, ya simpan aja buat dirimu sendiri, nggak apa-apa lah. Gitu. Silakan aja, nggak usah yang lain. Dia malah bilang, kamu dokter Sasa ini orang yang nggak percaya Tuhan, ateis gitu. Maunya percaya bahwa konspirasi ini berjalan. Dokter Sasa membantu dalam mendekatkan dunia ke kiamat. Iya. Kos kalau lah, gue nggak mau jawab, gue males ngapain. Itu Ngapain topik pakai gitu daripada lucu banget. Aku tuh apa ya? Hah? Gimana? Udah gitu link beritanya Blogspot. Ya. Wah, coba kalau ada linknya kita bahas sekarang langsung. Iya, link beritanya Blogspot. Ya gimana sih gitu? Kayaknya enggak. Legit dong. Ya itulah cerita lucu ya, maksudnya. Nggak pernah nyangka juga dapet apa ya, semacam orang-orang yang kayak gitu. Cuman sudahlah, ngapain juga ya gue ngurusin urusan dia, suka-suka lo deh gitu ya, hiduplah dengan duniamu nak, nggak apa-apa, silakan aja ya. Tapi gue masih penasaran sama linknya loh, penasaran. Nanti gue share deh. Nanti di share aja. Ya lucu lah memang pendapat orang tentang pandemi ini ya nggak apa-apa juga sih, orang kan boleh aja berpendapat dan boleh aja ya punya benar. kepercayaan masing-masing, okay gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas ya jadi ke ateis. Balik lagi kok, memang the power of netizen Indonesia ya, yang mungkin yang bisa membuat akhirnya mungkin tadi sempat si pemain Turki boleh main, terus akhirnya dia disuruh karantina gitu ya. Mungkin maybe itu memang bukti dari the power of netizen. Sama akun Instagram officialnya ya, sekarang tuh udah nggak bisa lagi. Yang dari akun Instagramnya All England ya, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa diakses. Karena dari satu dia posting satu foto aja itu udah berapa ribu komen dari netizen Indonesia. Itu keren banget. Lu sempat baca komen-komennya? Gua sempat baca. Itu keren banget. Coba ada komen yang lu inget ya, yang epic? Yang epic ya cuma itu doang, katanya ya apa ya, intinya mereka tuh takut sama kita gitu. Jangan pernah meragukan kekuatan netizen Indonesia. 62 gitu kan. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oh ya, orang Birminghamnya nggak ngerti dong. Microsoft aja bisa di kayak di bullying. Ya kan. Nah, sekarang kena lagi orang Korea aja, nggak usah jauh-jauh tuh dapat. Bukan dia doang yang diserang, teman-temannya diserang, keluarganya diserang. Gila ya, sampai bikin video minta maaf because of the netizen. Power of netizen. People power. Yes. Tapi berarti ini menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia itu tinggi. Betul. Ya, solidaritasnya ya tinggi gitu ya. Coba dong ya, ini orang-orang wahai para netizen yang budiman dan mulia, ini yang kayak gini yang bagus. Maksudnya lu dihina, lu gabung bareng-bareng gitu ya, lu bela nih, ini bener menurut gue, ini bela bener negara. Satu kita teguh. Tapi gue baca gini, kalau misalkan netizen Indonesia itu komen banyak di postingan lu, antara cuma ada dua kemungkinan. Antara dia ngefans banget sama lu, atau satu lagi bakal ngancurin lu. Itu aja.
Iya deh. Itu aja. Kayaknya iya deh. Ya benar. Antara dia ngefans sama lu atau dia mau ngancurin lu. Memang ini ya the power of ya netizen Indonesia. Tapi kalau buat ngebela negara, menurut gue kan maksudnya bela negara itu kan lu nggak harus main bedil-bedilan, lu tembak-tembakin, itu kan nggak gitu ya zaman sekarang gitu. Iya. Ini kan bukan zaman perang gitu. Nah, ya lu dengan ya people power ya seperti ini gitu. Jangan lu untuk sesuatu hal yang menurut gue nggak cuman ngeributin sesuatu hal yang mungkin agak nggak penting, kayak mungkin penting nggak penting ya, mungkin buat orang penting bubur diaduk atau nggak diaduk gitu. Itu sesuatu yang terserah lu gitu. Tim diaduk. Tim diaduk. Aku tim diaduk. Diaduk dong. Diaduk. Iya. Gue suruh pulang loh. Biar menyatu. Biar menyatu. Kan berarti ya itu ya preference lu lah gitu. Ya. Nah, di sini lo lu people power-nya digunakan secara positif. Ya, betul. Dan kita harus menghargai preference orang ya. Yes, harus menghargai preferensi orang. Ya terserah dia gitu, nggak apa-apa. Lu suka merah, gue suka hijau, ya bukan berarti kita musuhan, selesai kan? Gitu. Betul. Tapi kalau untuk negara harus dibela. Berarti ya kita memang ya itu ya satu sisi positif yang bisa kita ambil ya. Ternyata nasionalisme buat warga plus 62 ini masih tinggi. Masih kuat, gitu. Masih kuat banget. Masih kuat. Gitu. And I'm proud of it. Ya, meskipun maksudnya ya I'm proud to be Indonesian gitu in this country ya. Sure. We all proud ya, we all are proud lah. Gue juga proud kok. Gue juga proud banget gitu loh. Apalagi kalau masalah kayak gini-gini kan mereka tanpa dikomando loh, langsung. Ya, langsung. Iya, tanpa dikomando langsung ya war. Nggak perlu ada tim buzzer. Langsung. Iya. Makanya itu orang Korea, lu tahu kan Korea begitu banyak penduduknya, dapat aja. Dapat. Iya loh. Iya, gue bingung ya. Kok pinter-pinter kali mereka ini. Maksudnya bisa tahu dia tuh siapa, terus ya itu keluarganya siapa, even mungkin tinggal di mana gitu kan. Wow. Gila ya, berarti ini sebenarnya mungkin Indonesia ini melahirkan banyak hacker profesional. Iya, gue pernah dengar di mana hacker Indonesia tuh termasuk top lah ya, top 5 apa top 10 gitu. Canggih. Canggih banget gitu. Ya kita mau ya once again we prove that actually Indonesia can be competitive with other gitu. Oh iya, lu bisa. Ya. Pasti gitu ya. Ya dan bukti lain lagi sih banyak ternyata anak bangsa kita yang banyak berkarir membela negara gitu ya, berprestasi di luar gitu ya. Di luar. Ya. Pastinya dengan ya itu keunggulan Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya ya menurut gue ya. Karena kita beragam, jadi possibility yang jago ini jadi banyak. Dan itu merata. Iya. Merata. Daripada negara yang nggak kayak kita gitu ya. Nggak terlalu banyak ras dan sukunya, jadinya ya segitu-segitu aja. Itulah. Fun fact. Ada yang tahu siapa penemu 4G? 4G? Siapa tuh? Teknologi 4G yang saat ini kita nikmatin. Iya. Wah, fun fact. Ada yang tahu? Nggak tahu saya. Siapa? Penemu 4G itu adalah orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Boleh di searching ya di Google. Saya juga sebenarnya lupa namanya. Namanya kalau nggak salah Muhammad siapa gitu. Gue agak lupa. Tapi dia pernah diwawancara di Kick Andy. Terus dia tuh bekerja di Jepang gitu ya. Memang dia sebagai tim research untuk teknologi gitu ya. Cuman karena meskipun dia orang Indonesia, sayangnya memang
karena dia meneliti itu di Jepang dan itu biaya pemerintah Jepang, ya akhirnya Jepang yang mempatenkan teknologi tersebut. Tapi sih gitu loh, lihat gitu, orang kita pinter, orang Indonesia pinter ya. Jadi ya banyak lah, dan masih banyak lagi nama-nama yang tidak terlihat gitu, tapi orang-orang kita hebat kok, orang-orang kita hebat dan we should proud of it. Ya. Jadi kesimpulannya sih, don't you dare with netizen of plus 62. Benar. Karena itu ya. Benar. Itu slogannya bagus juga ya. Diperlakukan tidak adil tim kita langsung ya. Langsung. Ya kalau dari gue sih tetap semangat ya, tim bulu tangkis kita. Dan jangan cuma gara-gara itu terus patah arang. Ya nggak? Dan yang gue dengar hari Minggu nih Minggu sore mereka udah pulang kembali ke tanah air dari UK. Udah pulang ya? Dari UK Minggu sore, berarti sampai Indonesia tuh kurang lebih Senin sore harusnya. Mereka sudah tiba di sini. Gitu. Berarti tahun ini kita relakan piala-piala itu buat mereka dulu ya. Tahun depan kita rebut lagi. Tahun depan kita permalukan mereka. Mantap. Kita permalukan mereka. Pasti. Tapi biarpun kita ya nggak bisa bertanding, tapi buat gua tim bulu tangkis kita tetap jadi juara kok. Buat kita. Betul. Mereka tetap pahlawan. Mereka juga tetap pahlawan. Yes. Gitu. Ya untuk semuanya sih. Jadi bukan untuk atlet bulu tangkis tapi buat semuanya sih. Mereka tetap pahlawan negara sih. Itu. Betul. Setuju. Kayaknya cukup sampai di sini, Bro Paul. Oke. Cukup sampai sini dulu. Sasa. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di next episode. Mungkin nextnya kita bakal bahas materi yang lebih menarik. Pastinya. Ya kan? Ditunggu saja. Oke. Thank you. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya. Di like juga, ya. Gitu. Silakan di komen. Mungkin ada yang mau nyumbang ide untuk apa yang mau kita bahas selanjutnya. Ya. Don't hate speech. Be positive. Yes. Be positive. Oke, healthy people. Sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Paul. Gua Mario. Dan Sasa. Ciao.